Emangnya ya, sejak kapan surah Al-Baqarah itu sampai 291 ayat? Kan surat Al-Baqarah itu totalnya cuma 286 ayat. Kenapa di markup menjadi 291 ayat? وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang pertama, masalah Al-Quran. Al-Quran bukan kitab mainan. Tidak berhak menafsiri Al-Quran kecuali orang yang memang berkecimpung di dunianya. Jika suatu ketika di majelis ini ada majelis tafsir Al-Quran, itu tidak dari otaknya yang mengeluarkan. Semuanya kita ambil dari ulama. Harus disandarkan kepada ulama. Ulama mereka punya alat untuk memahami Al-Quran. Tapi entah kenapa ya, akhir-akhir ini Anissa Pohan memang suka banget mengetweet dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran. Dan Anissa Pohan ini kalau saya perhatikan memang sangat aktif di media sosial. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu. Sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Jadi sampean sama saya itu potensi masuk neraka saya sebetulnya. Karena saya nekuni tafsir. Ya mungkin kalau menurut saya ya, Anissa Pohan ini cocoknya dijadikan sebagai jubir Partai Demokrat. Ya serius ini. Jadi biar setiap kalau ada persoalan apa gitu ya, yang menyangkut terkait Partai Demokrat, itu bisa langsung dijawab oleh Anissa Pohan. Untuk memahami Al-Quran harus mempunyai 12 bekal, mulai 12 ilmu, mulai dari ilmu bahasanya, ilmu usulnya, sampai ilmu kemasyarakatan harus ada. Jadi tidak seenaknya orang menafsiri Al-Quran, bukan. Apalagi kadang-kadang mau menafsiri Al-Quran sesuai dengan hawanya, dipelintirkan. Anissa Pohan sering menuliskan cuitan yang berisi ayat Al-Quran di media sosialnya, Twitter. Kutipan itu memang terasa menyejukkan lini masa. Dalam cuitannya, istri dari Agus Yudhoyono tersebut mengutip sebuah ayat di surah Al-Baqarah mengenai kekejaman fitnah. Dan fitnah lebih sadis dari pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 291. Tulisnya pada Minggu 25 Juni 2021. Sontak saja cuitan tersebut langsung menuai banyak kritikan. Seperti diketahui, Surat Al-Baqarah hanya berjumlah 286 ayat. Sementara itu dalam surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang fitnah terdapat pada ayat 191, bukan 291. وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Unggahan Anissa Pohan itu pun dibanjiri komentar warganet yang menyindirnya. Mbak Anissa, jumlah ayat pada surat Al-Baqarah itu cuma 286 ayat, Mbak. Nggak nyampe 291, tulis salah satu seorang warganet. Ceritanya mau jadi ustazah, tapi salah kutip jumlah ayat. Surah Al-Baqarah, belajar yang bener dulu, Neng. Entar malah jadi fitnah buat sendiri, timpal warganet yang lainnya. Ketahuan kopasnya, tapi salah, hehehe, sindir warganet. Di unggahan itu, ada juga netizen yang menyindir mengenai fitnah. Yang dimaksudkan dalam ayat tersebut tidak seperti arti fitnah dalam pengertian bahasa Indonesia. Makna fitnah dalam ayat tersebut lebih dekat dengan kemusyrikan atau kekufuran, bukan fitnah dalam pengertian bahasa Indonesia. Bisa baca buku Quraisy Shihab, Islam yang disalahpahami, Nun, tulis salah satu netizen. Anissa Pohan langsung membalasnya. Ia menyebut fitnah yang dimaksud adalah syirik. Yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini adalah syirik, yang membuat orang terjerumus dalam kesyirikan lebih dahsyat dosanya dari membunuh, balas Anissa Pohan.
Lah dari sini kita jadi tahu ternyata bukan cuma anggaran saja yang bisa di markup, tetapi jumlah ayat pun ini bisa di markup. Ya. Terus ilmu tafsir ilmu penjelas Quran. Mulane saran kula niku nak kepen ngalim tafsir minimal yo apal Ianatul Talibin. Iku minimal no. Maksimalis golek ide. Karena Quran itu kan mengikuti kesusastraan Arab. Jenenge balaghah. Balaghah itu diantara aturannya itu ono majas hadis. Apa? Majas hadis. Itu paling sulit dalam penentuan hukum. Sebagai informasi, baru-baru ini istri Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Pohan, kembali membuat gaduh netizen di media sosial. Hal itu setelah dirinya kedapatan membeli salah satu sepatu branded. Kali ini, Republik dihebohkan dengan beredarnya sebuah foto Anissa Pohan bersama suami dan anaknya tengah belanja sepatu branded di salah satu toko di Paris. Rupanya netizen melihat foto tersebut langsung menyindir Anissa Pohan karena Anissa Pohan dinilai tidak memiliki rasa simpati dengan ekonomi masyarakat Indonesia yang sedang mengalami kesulitan. Bahkan foto Anissa Pohan tersebut sampai trending topik di Twitter hingga saat ini dengan hashtag Anissa Pohan Hidden. Salah satu netizen yang turut mengunggah foto Anissa Pohan tersebut yakni akun Twitter @viva_avp1. Dalam foto tersebut, Anissa Pohan nampak sedang duduk di sebuah toko sepatu bersama suami dan anaknya. Terlihat juga di depan kaki Anissa Pohan sebuah kantong belanja besar berwarna biru muda. Diduga kantong belanja tersebut berisikan sepatu branded. Sepatu channel lebih penting daripada bantu rakyat, tagar Anissa Pohan Hidden nyinyir akun tersebut. Sontak unggahan foto tersebut berhasil mengundang reaksi netizen lainnya. Tak sedikit dari mereka yang justru turut ikut-ikutan menghujat Anissa Pohan. @Anissa Pohan, apel batu sudah tak manis saat itu. Rasa empati pada bangsa ini saat ada kepentingan dan keberuntungan bila punya kesempatan seperti ayahandanya. @Aulia Pohan, ujar akun @mohonjaya3. Persamaan keluarga Cikeas dengan cendana suka barang-barang impor mewah, ungkap akun @sembiring dalton. Gaya hidupnya tak pantas jadi pemimpin negeri ini, sahut akun @kimanusu3. Ye, ketahuan dah belangnya, Nyai Ratu, timpal akun @bams62519146. Untuk memahami Al-Quran harus mempunyai 12 bekal, mulai 12 ilmu, mulai dari ilmu bahasanya, ilmu usulnya, sampai ilmu kemasyarakatan harus ada. Jadi tidak seenaknya orang menafsiri Al-Quran, bukan. Apalagi kadang-kadang menafsir Al-Quran sesuai dengan hawanya, dipelintirkan. Terus ilmu tafsir ilmu penjelas Quran. Mulane saran kula niku nak kepen ngalim tafsir minimal yo apal Ianatul Talibin. Iku minimal no. Maksimalis golek ide. Karena Quran itu kan mengikuti kesusastraan Arab. Jenenge balaghah. Balaghah itu diantara aturannya itu ono majas hadis. Apa? Majas hadis. Itu paling sulit dalam penentuan hukum, dan itu menjadi mudah kalau Anda belajar. Misalnya gini, saya beri contoh ya. Famangka naminkum maridon terus aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin. Itu kalau terjemahan pokoknya kan dengerin, siapa saja yang sakit atau dia bepergian maka wajib membayar di hitungan hari-hari yang lain. Itu kan mukhal. Mukhalnya adalah masa sekedar sakit harus qadha. Maka di situ ada maktuf Allah yang dibuang, yaitu famangkana minkum maridon fa'aftara. Dia sakit kemudian memutuskan iftar, paham ya? Atau dia bepergian kemudian memutuskan iftar. Nah, fa'aftara yang sebagai maktuf Allah ini dibuang, kemudian fa'iddatun ataf ke itu. Maknanya adalah jika dia sakit tapi tidak iftar, tidak buka atau tidak muka, maka tidak wajib apa? Nah itu kan problem, ma'atuf alaih kok dibuang, no? Ma'atuf alaih kok dibuang. Tapi bagi orang Arab, maksudnya yang ulama, itu normal saja. Karena hadis itu termasuk balaghah. Jelas ya? Itu tersulit dalam ilmu tafsir.
Jadi resiko maknani Quran adalah apa? Ngikuti balaghatul Arab, dan di antara balaghah itu ada yang bernama apa? Hadzf. Ada majaz hadzf. Dan repotnya majaz hadzf itu sering ada di Quran.